lagi sama aku, Wina Akila. Jadi sekarang aku mau ngebuat video how I study. Jadi gimana cara aku belajar di online class ini, di pas pandemi kayak gini, gimana cara aku belajar sebagai mahasiswi FKG gitu. Sebenarnya nggak beda jauh sama gimana cara aku belajar sebelum pandemi, cuman ya paling bedanya dikit-dikit lah. Pertama, kalau aku tuh harus siapin mood dulu. Jadi mood aku tuh harus bagus kalau misalnya mau belajar. Kalau misalnya moodnya jelek tuh kayak gak enak aja gitu buat belajar. Nah, cara aku naikin mood itu biasanya aku harus ngeliat sesuatu yang estetik gitu. Misalnya meja aku harus rapi gitu. Gak sih, biasanya aku juga gak rapi, cuman usahain kalau misalnya meja belajar tuh rapi, terus pakai baju yang nyaman, yang ya kalau misalnya panas hidupin AC gitu loh, pokoknya bikin suasananya tuh senyaman mungkin biar moodnya tuh naik kayak gitu. Kalau misalnya dingin pakai yang kayak sweater gitu, itu tuh emang bikin kayak moodnya psikis aku tuh jadi enak gitu loh. Nah, terus jangan lupa minum air putih yang banyak, karena kita tuh bisa konsentrasi kalau misalnya suplai oksigen ke otak kita tuh lancar kan. Dan minum air putih juga itu biar kita tuh stay hydrated gitu. Ini kayak gini, aku suka minum ini. Dan yang aku rasain setelah aku minum air putih itu emang setelah minum air putih yang banyak, kayak dulu tuh aku kalau misalnya minum air putih itu dikit gitu kan, lebih minum minuman yang manis. Dan setelah aku minum air putih banyak, kulit aku juga tambah bagus gitu, dan kulit aku jadi tambah bagus, terus bibir nggak pecah-pecah. Pokoknya banyak banget manfaat kalian minum air putih yang banyak ini. Terus kalau aku tuh suka banget nyemil, dan kalau misalnya nyemil itu aku bisa ciki gitu-gitu. Cuman kalau misalnya yang sehat, buah-buahan, kayak aku suka banget sediain buah-buahan di samping aku pas lagi online kelas gitu, diam-diam aku makan, dan itu tuh bikin aku nggak gabut gitu, nggak ngantuk gitu. Dan selanjutnya aku tuh suka banget planner. Jadi aku ngeplan hari ini mau ngapain aja. Sebenarnya ini Februari aku nggak tulis di sini sih, cuman aku bakal nulis. Jadi planner aku tuh beda-beda, ada planner buat sekolah, buat kuliah kayak gini, terus ada planner buat endorse, planner buat konten, itu beda-beda. Karena sebenarnya satu sih, kalau dulu aku satu, cuman sekarang tuh kayak emang ada biar jelas gitu, ini planner untuk konten, ini planner buat ini gitu. Dan ini planner aku buat belajar, jadi aku nulis tugas-tugas aku apa aja, terus aku hari ini di kelas apa aja aku tulis di sini. Jadi aku tuh nulis semuanya tuh di planner sini harusnya, cuman aku baru mulai kuliah kan baru kemarin, jadi aku nulis di sini. Kemarin aku belajar tentang community dentistry, terus ada psikologi. Sekarang aku mau praktikum ortodonti abis ini, dan aku tulis biar aku nggak lupa. Dan aku nulis aku mau belajar apa aja hari ini gitu di sini. Dan planner itu menurut aku penting, tapi kalian kalau misalnya belum terlalu terbiasa sama planner, itu pasti kayak ngerasanya kayak dikekang gitu. Dan aku saranin planner itu jangan kayak per jam gitu, per jam 7 sampai jam 8 ngapain, jam 8 sampai jam 9 ngapain. Itu tuh bikin kalian stres, dan bikin stres kalau misalnya kalian gak ngelakuin, kalian ngerasa berdosa banget. Dan aku tuh dulu melakukan hal itu, dan itu toksik menurut aku. Jadi aku cukup aja kayak hari ini ngapain aja, dan kalau misalnya gak ngelakuin ya lakuin besoknya, tapi jangan biasain besok-besokin terus gitu. Harus dibiasain hari ini selesai semua, cuman batesin gitu, kayak kalian tuh mampunya bikin berapa video, terus belajar berapa banyak bab kayak gitu-gitu, dibatesin gitu. Terus kalau misalnya aku tuh tipe orang yang kalau misalnya belajar itu nggak sunyi gitu, jadi aku suka dengerin lagu di Spotify, dengerin lagu-lagu kayak lagunya Rini kayak gitu-gitu, lagunya Niki, pokoknya lagu-lagu yang bikin tenang. Tapi usahain kalau misalnya lagu, jangan lagu yang hafal, karena bisa jadi nyanyi. Kayak aku suka banget nyanyi, dan aku jadi nyanyi. Kalau bisa kayak di YouTube tuh ada kayak
study song kayak gitu-gitu, lofi. Pokoknya lagu-lagu yang chill-chill gitu, itu bikin relax banget. Kalau aku saraninnya tuh dengerin lagu yang kayak chill gitu, dan kalau bisa nggak ada yang kalian hafal gitu, karena itu bisa buat kalian nyanyi. Malah jadi nggak konsen kayak aku suka kayak gitu. Jadi aku dengerin kayak lagu untuk belajar gitu yang ada di YouTube gitu kan. Dan aku rasa kalau misalnya kalian suka dengerin lagu pas belajar itu, mood kalian tuh kalau misalnya pas lagi belajar dengerin lagu itu bisa naik kan. Aku rasain tuh mood aku jadi naik kalau misalnya dengerin lagu gitu. Ini hal yang penting menurut aku, batasin penggunaan handphone. Jadi handphone itu bener-bener setan menurut aku. TikTok, IG itu tuh setan banget. Sebenarnya di laptop aku juga aku download aplikasi lain sama IG, sebenarnya itu juga lumayan toksik. Jadi ada chat masuk aku juga tetap jawab gitu. Cuman kalau misalnya HP itu bener-bener yang toksik banget gara-gara TikTok. Kayak TikTok nge-scroll 5 jam nggak kerasa gitu. Jadi HP itu dibatasin kalau misalnya lagi belajar biar lebih efektif gitu belajarnya. Aku tuh biasanya suka bikin apa ya, time management, bukan time management, pokoknya timer kalau misalnya aku terlalu lama main HP gitu. Cuman itu tuh nggak ngaruh. Kayak Anda sudah menggunakan aplikasi ini selama beberapa jam hari ini, apakah mau menutupnya? Aku malah no gitu. Ya kalau misalnya kalian mau lebih fokus belajar lagi, udah matiin aja HP-nya. Dan kalau bisa di laptop ya udah serius gitu. Terus kalau misalnya di online kelas kayak gini, laptop, iPad itu tuh bener-bener dimanfaatin banget kan aplikasinya. Aku sekarang biar lebih fokus lagi kalau misalnya pas lagi kelas gitu, aku tuh sambil nyatet di laptop gitu, sambil nyatet sebelahnya kelas, terus sebelahnya lagi tuh ngetik apa yang dijelasin sama dosen, karena itu bikin aku nggak ngantuk. Kalau misalnya aku nggak sambil ngetik, nggak sambil nulis, itu bener-bener jadi ngantuk banget. Sumpah, aku ngerasain banget. Kalau misalnya kalian gabut cuma dengerin doang pakai headset, itu tuh bakal ngantuk banget. Jadi aku sebelahnya sambil pakai buka Word gitu, terus ngetik-ngetik gitu. Terus aku tuh orangnya pelupa. Jadi kalau misalnya aku belajar itu harus nyicil. Kalau misalnya aku H-1 belajar, bisa aku H-1 belajar, cuman ingatnya cuman pas hari itu doang, gak bisa jadi long life learner gitu. Dan di FKG itu ilmunya bener-bener harus dipakai terus-terusan sampai jadi dokter gigi gitu kan. Jadi aku sekarang mulai berusaha, meskipun aku belum melakukan ini sepenuhnya, cuman aku berusaha setiap aku kelas aku review lagi dan jadinya nyicil gitu, bukan sistem kebut semalam, karena itu bener-bener bikin stres dan jadinya tidur aku nggak beraturan banget. Karena sekarang aku tidur tuh cuman 4 jam apa 4 jam, dan itu tidur jam 3, bangun jam 5, kayak 2 jam malahan, kayak gitu doang. Tidurnya bener-bener jelek banget. Jadi sekarang aku batasin banget buat belajar malam-malam. Meskipun anak FKG itu dituntut buat begadang terus karena materinya sebanyak itu, cuman sekarang aku belajar buat nyicil biar aku nggak begadang tiap hari gitu. Soalnya sekarang tuh aku harus bagi waktu antara aku ngonten dan aku belajar gitu. Oh iya, jadi aku mau ngenalin cara belajar aku tuh gimana. Aku tuh belajar tipenya tuh visual sama kinestetik. Jadi visual itu suka yang kayak lucu-lucu, yang warna-warni kayak gitu tulisannya, yang rapi. Dan kalau misalnya kinestetik tuh nulis dan suka gerak gitu. Jadi aku dua itu digabung, jadi sukanya aku nulis dan estetik gitu nulisnya. Cuman emang gak sebagus orang lain, cuman kalau bisa warna-warni gitu. Itu cara aku belajar biar cepet masuk ke otak juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian tipe belajar itu yang auditory, itu tuh lebih gampang kalau misalnya denger. Jadi bener-bener harus denger terus direkam dari dosen tuh, rekam aja terus kalian ulang lagi terus-terusan, denger terus-terusan. Kalau misalnya aku nggak bisa sih kayak gitu. Aku lebih suka kayak nonton video di YouTube, terus kalau misalnya aku lebih suka nonton video di YouTube yang animasi kayak gitu tuh bikin senang aja gitu ngeliatnya dan masuk ke otak kayak gitu. Itu cara aku belajar dari SMA juga kayak gitu. Aku suka banget nonton video YouTube pembelajaran, makanya aku pakai bimbel online juga. Dan sekarang aku masuk FKG juga aku suka nonton video-video yang tentang gigi, tentang tubuh kayak gitu-gitu. Itu lebih masuk ke otak kalau menurut aku kayak gitu. Jadi manfaatin banget platform-platform yang ada di internet gitu.
kan sekarang bimbel, kalau bimbel FKG nggak ada ya, jadi aku nontonnya di YouTube aja kayak dentistry apa kayak gitu-gitu tuh, jadi termotivasi belajar juga gitu. Aku tuh suka banget ngerangkum orangnya, tapi sekarang aku udah jarang ngerangkum karena gak ada waktu. Cuman kalau misalnya zaman aku SMA, itu tuh hobi aku ngerangkum, suka banget aku ngerangkum sampai rapih gitu, dan itu satisfying banget liatnya. Kalau misalnya pas kuliah gini, aku juga tetap ngerangkum, cuman gak sebagus itu. Cuman kalau bisa tetap ngerangkum karena itu bikin aku inget terus dan nempel kayak gitu. Aku nulis di binder, tapi sekarang aku belajar nulis di laptop, di OneNote atau enggak di Word, biar gampang nanti ngeliat rekapannya gitu, dan bisa sambil ngetik sambil online kelas kayak gitu. Itu menurut aku lebih efektif kalau misalnya ngetik sekarang. Cuman tetap sih ngetik sama nulis tangan di kertas itu beda banget feelnya. Kalau misalnya ngetik kayak gak ada feel masuk ke otak sebenarnya. Cuman aku sekarang lagi biasain biar gak boros-boros kertas dan biar gak terlalu capek gitu. Aku sekarang biasain pakai laptop gitu. Cuman kalau nulis tuh lebih afdol. Pokoknya kalian tuh harus tahu tipe cara belajar kalian tuh kayak gimana, auditory, kinestetik atau visual, karena itu ngaruh banget di sistem belajar kalian. Kalau misalnya kalian salah atau ngikutin orang lain doang, kayak orang lain catatannya bagus, aku enggak, ternyata kalian tuh tipe belajarnya tuh auditory, kayak ya bukannya sia-sia juga sih kalau bisa tiga-tiganya dipakai. Cuman kan pasti ada yang lebih efektif gitu cara belajar seseorang gitu. Kalau misalnya kalian auditory tapi ngerangkum terus-terusan, itu kan bisa nggak masuk gitu, kan beda cara belajar orang tuh. Aku tuh suka banget sama hal-hal yang lucu-lucu gitu, dan aku suka banget warna ungu. Jadi ini aku ada custom notebook, tulisannya Wina Akila Averin, ini nama aku sendiri. Dan ini beli di Typo, aku sebenarnya dikasih sama orang juga. Ini emang bikin aku semangat belajar banget kalau misalnya ada sesuatu yang lucu-lucu di sebelah aku. Maksudnya kayak buku lucu, terus pulpen-pulpen yang lucu. Ini juga kayak pulpen-pulpen kayak gini. Ini sumpah kayak bikin mood naik. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak mood belajar, aku tuh kayak beli sesuatu yang bikin aku mood belajar gitu. Kayak pulpen lucu, terus buku lucu, tempat pensil juga nih. Ini di Typo semua. Trust me, ini kayak lumayan works gitu di aku. Dan kalian kalau misalnya mau tahu aku pakai binder apa, ini aku bindernya pakai ini. Ini custom juga, aku dikasih sama ada lah, kayak dikasih. Dan gimana cara aku nulis dulu? Kayak gini. Nih. Segitu tips dari aku. Kalau misalnya ada kesalahan atau apa, maafin kan aku juga masih baru. So yang mau aku bikin video apa lagi bisa komen, dan jangan lupa follow IG aku Wina Akila, sama TikTok aku juga sama. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Dadah.